oleh orang lain ini benar atau salah. Gitu ya. Ini benar nggak Pak? Ini salah nggak? Saya selalu mengatakan tidak ada yang salah sebetulnya. Tidak ada yang salah. Hanya saja belum pada proporsi yang tepat mungkin saat itu, kondisi yang tepat, situasi yang tepat, konteks yang tepat dan lain sebagainya. Jadi apa yang kita lakukan ini hakikatnya yang tadi Bapak sampaikan, terutama ini bukan masalah sesuatu yang mudorot, bukan sesuatu yang jelek, maka tidak ada yang istilahnya salah gitu. Tidak ada yang istilahnya yang salah. Hanya kadang penerimaan saja yang berbeda dengan kondisi budaya yang berbeda. Inilah pentingnya kita memandang konteks situasi kita ketika menyampaikan sesuatu gitu. Ini agak mirip Pak. Kalau secara budaya, saya dibesarkan di budaya Sunda Pak. Setelah bulan Ramadan, masuk bulan Syawal kemarin, saya diminta oleh Pak Susanto untuk jalan-jalan ke Tanah Karo Pak. Budayanya beda Pak, jauh sekali kalau dengan budaya Sunda ya. Kalau budaya Sunda itu kalau berbicara lebih cenderung nadanya lembut, diayun dan lain sebagainya. Kalau di sana kan lebih cenderung tegas, kan gitu ya. Konteksnya juga saat itu berbicara tentang konteks IKM, gitu ya. Bahkan bulan yang lalu saya juga diminta untuk hadir di beberapa kegiatan di Kuta Cane, Aceh Tenggara selama 1 minggu. Budayanya juga berbeda Pak. Artinya kita perlu melihat beberapa hal. Yang pertama, siapa penutur, siapa lawan tutur, bagaimana situasi tutur, dan bagaimana isi tuturan. 4 hal itu yang perlu kita lihat. Ya, yang dari bahasa Indonesia mungkin pernah belajar di pragmatik. Siapa yang bicara, siapa penutur, siapa lawan tutur. Lawan tuturnya seperti apa kita harus memperhatikan juga. Kemudian situasi tutur seperti apa? Situasinya apakah sedang dalam kondisi yang tidak nyaman dan lain sebagainya gitu kan. Dan bagaimana isi tuturannya. Saya sederhanakannya seperti ini Pak, analoginya. Ibu dan Bapak pernah nonton iklan minyak telon caplang? Ya. Di iklan minyak telon caplang ada situasi tutur. Situasi tuturnya seorang ibu sedang mengurus bayi. Betul ya? Kemudian situasi tutur yang lain ada seorang nenek melihat ibu yang mengurus bayi tadi. Kemudian si nenek bilang, buat anak kok coba-coba. Maknanya apa Pak? Kira-kira maknanya apa? Ada seorang nenek melihat seorang ibu sedang mengurus bayi, ya. Kemudian si nenek itu berkata, buat anak kok coba-coba. Maknanya mungkin jangan sembarangan pilih produk untuk anak. Tapi bayangkan oleh ibu dan bapak, ketika situasi dan konteksnya berubah, ada sepasang remaja masuk ke kamar hotel, kemudian ibu dan bapak bilang, buat anak kok coba-coba. Kalimatnya sama kan? Konteksnya beda, maknanya beda. Oh, bisa jadi ini bahan refleksi untuk kita Pak. Berarti berikutnya ketika kita menyampaikan sesuatu perlu memperhatikan 4 hal tadi. Siapa penutur? Oh saya berfungsi sebagai apa saat itu? Sebagai guru BK, sebagai guru agama, sebagai guru yang lain dengan kapasitas yang berbeda-beda tentu. Kan guru BK kapasitasnya beda, guru agama kapasitasnya beda, sebagai kepala sekolah kapasitas beda, waka kurikulum beda dan lain sebagainya. Siapa yang diajak bicara? Anak-anakkah, teman sejawat dan lain sebagainya, kan gitu ya? Lebih senior, seumur atau lebih bawah usianya. Situasi tuturnya sedang apa kondisinya? Kemudian isi tuturannya harus seperti apa? Saya rasa ini sama-sama harus belajar, termasuk saya sendiri Pak. Saya mencoba menyesuaikan bahasa dengan ibu dan bapak gitu. Dari awal masuk saya mengamati ibu dan bapak ketika makan siang, sekilas mengamati ketika ibu dan bapak sholat zuhur gitu.
begitu masuk ke sini ketika ada yel-yel dan lain sebagainya mengamati, oh karakteristiknya seperti ini, harusnya seperti ini kan. Ini yang perlu kita gali. Dan saya rasa semua ya, bukan hanya Bapak dan Ibu, saya sendiri bahkan semua orang termasuk para pemimpin dan calon pemimpin kita gitu ya, harus juga melakukan itu. Ketika mau berbicara, perhatikan 4 hal itu. Siapa penutur, siapa lawan tutur, situasi tutur, dan isi tutur. Kenapa? Tadi dengan kalimat yang sama, situasi yang berbeda, maknanya berbeda. Oke. Kinestetik itu identik dengan sentuhan. Bu, nama ibu siapa? Penny. Penny aja ya. Panggilannya memang Penny. Penny. Oke. Anggap saja Penny atau Cece, apapun itu ya. Ya apapun boleh. Ketika saya sentuh tangan ibu, ibu sebutkan nama ibu, oke? Ketika saya seperti ini, ibu lupakan nama ibu. Oh, enggak, kan disentuh. Sama juga eksperimen. Jadi gini, kalau saya sentuh, sebutkan nama ibu. Selalu seperti ini, lupakan nama ibu, oke? Siapa nama ibu? Lupakan. Siapa nama ibu? Lupakan. Siapa nama ibu? Lupakan. Sekarang mau saya seperti ini atau seperti ini, ibu lupakan nama ibu. Mau saya seperti ini atau seperti ini, lupakan ya. Lupakan nama ibu. Seperti ini pun lupakan. Sekali lagi, kalau seperti ini lupakan, seperti ini lupakan. Karena nama ibu sudah saya ambil, saya masukkan ke dalam saku. Semakin dicoba semakin diingat, semakin lupa nama ibu. Semakin coba diingat, semakin lupa. Semakin coba diingat, semakin lupa. Siapa nama ibu? Saya masukkan ke dalam saku. Saya ambil lagi nama ibu. Saya kembalikan ke pikiran ibu. Ya, tetapi semakin ibu ingat nama ibu, ibu lupa konsep angka 3. Saya ambil namanya, saya masukkan ke dalam kepala ibu. Sekali lagi, semakin diingat sekarang ibu akan kembali ingat nama ibu, tapi konsep lupa angka 3. Lupa konsep angka 3. Sekali lagi saya ambil, saya masukkan kembali. Lupakan konsep angka 3. Saya ambil, saya masukkan kembali. Lupakan konsep angka 3. Siapa nama ibu? Pen. Luar biasa. Ada hadiah. Ada hadiah. Bu, jari tangan manusia ada berapa? 10. Coba hitung, Bu. 1, 2, 4. Sampai ditunjuk. 1, 2, 4, 5, 6. Bu Penny ternyata jarinya ada 6. Bu, coba saya penasaran, hitung jari ibu ini ada berapa, Bu? Yang lain mau perhatikan. 1, 2, 4. 6 juga. Ternyata bulu parung Buddha itu jarinya ada 6 semua. Kenapa ya? Oke, Bu, saya mau nanya lagi. Iya 5. Ya, saya mau nanya lagi. Bu, punya tokoh kartun yang jadi idola nggak? Yang disukai? Atau artis yang jadi idola?
SpongeBob, suka SpongeBob. Oke, Ibu, coba lihat tangan Ibu gini. Tangan Ibunya seperti ini. Tangan seperti ini kan. Enggak ada bapain. Coba Bu, coba lihat. Ibu, bayangkan nggak? Bisa nggak bayangkan di sini ada wajah SpongeBob? Bisa. Oke, bayangkan Bu. Bayangkan aja dulu. Oke, udah bisa bayangkan? Kelihatan wajah SpongeBob? Oke, kelihatan ya. Semakin lama wajah SpongeBob ini semakin lama semakin besar, Bu. Semakin besar, semakin lama semakin besar, semakin lama semakin besar. Tanpa terasa, tangan ini akan mendekat seperti ada magnetnya, Bu. Semakin lama semakin besar, semakin lama semakin besar, semakin lama semakin besar. Begitu nempel di jidat, biarkan seperti itu, dan setiap ibu nanti akan melihat Ibu Reni, ibu akan melihat SpongeBob. Setiap melihat Ibu Reni, ibu akan melihat SpongeBob ya. Oke, bagus. Sekarang buka mata ibu, kita coba lihat ada di sini. Oke, cukup. Bu, duduk aja dulu sini. Pegel lah dari tadi. Pegel, duduk aja. Bu, bisa lihat tangan saya di sini. Oke, lihat tangan saya ya. Begitu tangan saya. Ya, jangan lihat Bu Reni ya. Jangan mulai Bu Reni kalau ibu melihat SpongeBob ya. Ibu lihat tangan saya aja, nggak apa-apa, biarkan lihat tangan saya. Begitu tangan saya tertutup, maka ibu akan tertidur dengan pulas. 1, 2, 3, tidur. Biarkan seperti ini, pertahankan seperti ini. Tetap pertahankan seperti ini. Saya akan menghitung 1 sampai 3. Pada hitungan ketiga ibu akan lebih lelap lagi. 1, 2, 3. Tetap terlelap, biarkan seperti ini. Buat Bu Penny, orang yang saya sentuh, saya sampaikan bahwa ibu akan melupakan semua yang terjadi di 10 sampai 15 menit yang terakhir. Ibu kembali akan normal seperti biasa, mengingat konsep angka 3, mengingat nama ibu, dan juga tidak pernah bisa melihat SpongeBob yang ada di tempat ini. Ya, nanti akan saya bangunkan, ibu akan kembali normal seperti sedia kala, seperti biasa, dan ibu akan terbangun dengan kondisi yang sangat sehat, sangat segar, sangat bugar. 1, 2, 3, perlahan buka mata. 4, dan berikan tepuk tangan untuk Bu Penny. Coba jari saya hitung ada berapa Bu? 1, 2, 3, 4. Oke, udah. Berikan tepuk tangan untuk Bu Penny. Luar biasa, silakan. Kenapa? Hadiah. Enggak. Hadiahnya di bawah semua. Saya Reni Citrawati, guru SMA Negeri 1 Parungkuda. Dalam hal ini saya sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Di kegiatan ini saya sebagai Ketua Pelaksana yang menggagas kegiatan workshop dalam peningkatan kompetensi sosial emosional untuk Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Parungkuda. Terkait dengan materi yang tadi disampaikan oleh Dr. Hamdani, itu sangat luar biasa, keren sekali. Ini adalah kali pertamanya kami mengadakan agenda terkait dengan workshop peningkatan sosial emosional dan mendatangkan seorang motivator yang luar biasa yang tentu saja dalam memberikan materinya sangat menarik, sangat menyentuh, dan mudah-mudahan bisa menggugah hati nurani Bapak Ibu Guru, tambah semangat lagi, sosial emosionalnya pun, kemampuannya dalam mengelola sosial emosionalnya pun meningkat, dan tentu saja
seni pelayanan kepada muridnya menjadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Terima kasih Pak Dr. Hamdani atas ilmu, materi, dan presentasi yang luar biasa tadi. Sangat luar biasa. Saya lihat semua peserta sangat aktif berpartisipasi, sangat senang, dan mereka sangat terhibur luar biasa. Waktu yang disiapkan pun tidak berasa ya, karena memang mungkin materi yang disampaikan pun sangat menarik. Tentu saja ini sangat bermanfaat untuk kita. Semoga kita bisa mengaplikasikan apa yang tadi telah disampaikan, sehingga di satuan pendidikan atau dalam hal memberikan pembelajaran kepada anak-anak, kita memberikan pelayanan yang terbaik dengan bisa mengendalikan emosi dalam diri kita. Terima kasih Pak Dokter, mudah-mudahan di waktu yang lain, di kesempatan yang lain kita bisa bertemu lagi atau bisa menghadirkan Pak Dr. Hamdani sebagai pemateri di sesi berikutnya. Saya Nike Mustikasari, Kepala SMA Negeri 1 Parungkuda Kabupaten Sukabumi, akan mencoba untuk memberikan testimoni terkait kegiatan yang baru saja dilaksanakan, yaitu merupakan sebuah kegiatan capacity building dalam rangka menciptakan kompetensi sosial emosional guru-guru SMA Negeri 1 Parungkuda. Setelah kami mengikuti pencerahan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Hamdani, alhamdulillah saya melihat guru-guru begitu antusias, begitu tertarik untuk mengikuti kegiatan ini. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, begitu juga keluhan-keluhan yang dihadapi oleh mereka bisa terselesaikan dan bisa mendapatkan pencerahan yang sangat baik dari Bapak Dr. Hamdani. Untuk itu saya berharap semoga tujuan kami dengan melaksanakan workshop peningkatan kompetensi sosial emosional ini dengan hadirnya Pak Dr. Hamdani bisa tercapai dengan baik, sehingga tujuan kami datang ke tempat ini untuk menciptakan capacity building, meningkatkan kompetensi sosial emosional, dan merepres jiwa dan raga guru-guru, insya Allah bisa tercapai. Sehingga para guru bisa kembali ke kelas dengan lebih semangat.